Nah, Oke. apabila kita melihat jumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum diadili itu masih jauh lebih banyak daripada yang sudah diadili, maka kita melihat memang ada PR yang besar, termasuk PR pemerintahan Presiden Jokowi. Kita langsung ke informasi pertama, Saudara. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Melalui tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diketuai Menko Polhukam, pemerintah mengidentifikasi ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus ditangani. Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan cuplikan pada video-video sebelumnya, telah diperlihatkan bagaimana kondisi HAM di Indonesia. HAM di Indonesia sebelum era Jokowi mungkin banyak kasus yang belum tuntas, tetapi di era Pak Jokowi ini HAM mulai dibenarkan, negara mulai memperbaiki masalah-masalah mengenai HAM kepada masyarakat. Jadi untuk kondisi HAM di Indonesia saat ini sudah mulai membaik daripada kondisi HAM sebelum Indonesia di era digital ini. Menurut saya, solusi dari permasalahan HAM di Indonesia yaitu meningkatkan penegakan hukum dan menguatkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia meliputi kurangnya penegakan hukum yang efektif, kekerasan dan konflik bersenjata, diskriminasi dan ketimpangan sosial, lalu ketidakpastian hukum. Solusi yang diberikan untuk masalah HAM di Indonesia di bagian pendidikan HAM, melakukan kampanye edukasi secara luas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia, termasuk di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan. Pemerintah memiliki peran utama dalam melindungi HAM di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan yang melindungi HAM, menegakkan hukum dengan adil, meningkatkan kesadaran publik, melindungi kelompok rentan, dan menjalin kerjasama internasional. Pemerintah harus bertindak secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil. Dengan begitu, pemerintah berperan penting dalam memastikan perlindungan HAM di Indonesia. Dengan mendorong peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran HAM, serta mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Mereka melakukan pemantauan, advokasi, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran, memberikan bantuan hukum, pendidikan, dan pelatihan tentang HAM. Mereka membantu memastikan perlindungan HAM yang lebih baik dan memberikan suara bagi mereka yang tidak memiliki akses. Solusi yang keempat adalah kolaborasi internasional, yaitu dengan memperkuat kerjasama dengan komunitas internasional, organisasi HAM, dan lembaga-lembaga global untuk meningkatkan tekanan dan dukungan dalam penegakan HAM di Indonesia. Menurut saya, teknologi informasi dan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap pelanggaran HAM. Di Indonesia, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan pelanggaran HAM, memobilisasi dukungan dan pengungkapan kebenaran melalui penyebaran informasi yang luas. Pemantauan real-time, dokumentasi, dan akses informasi juga ditingkatkan. Namun, resiko disinformasi, pelecehan, dan penggunaan negatif lainnya juga meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dan mengatasi tantangan tersebut.
Solusi mengenai bagaimana dampak teknologi terkait pelanggaran HAM di Indonesia, menurut saya sendiri, kita sebagai Gen Z atau masyarakat modern seharusnya dapat memfilter terkait penggunaan teknologi media sosial untuk menyebarkan berita-berita hoax. Kita harus dapat mengetahui mana berita yang benar dan juga tidak benar, sehingga dapat memvalidasinya dengan pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia. Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam legislasi dan kebijakan terkait HAM. Melalui Undang-Undang Dasar 1945, negara ini telah menetapkan dasar konstitusional yang kuat untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu. Selain itu, pemerintah juga telah mengadopsi berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan, anak-anak, serta kelompok minoritas seperti orang dengan disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan HAM. Bisa disimpulkan implementasi pelindungan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun ada kerangka hukum yang kuat, kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan masih ada. Pelanggaran HAM, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kekerasan oleh aparat keamanan, masih sering terjadi. Selain itu, ada juga kasus diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan yang masih menjadi masalah yang harus diatasi. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran dari lembaga masyarakat dan juga aktivis HAM terkait perlindungan HAM di Indonesia, yaitu dengan adanya mereka, aktivis HAM dan juga lembaga masyarakat dapat memantau bagaimana jalannya HAM di Indonesia, seperti ada tidaknya pelanggaran mengenai HAM dan juga bagaimana HAM yang baik, dan bagaimana jika saat seseorang mendapat pelanggaran HAM, aktivis HAM dan juga lembaga masyarakat ini dapat membantu menaikkan atau melaporkan kepada pemerintah di Indonesia. Dengan segera pemerintah dapat mengurus dan memberikan perlindungan HAM yang baik dan juga menindak pelaku pelanggaran. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memperkuat mekanisme penegakan HAM. Didirikanlah Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Selain itu, pengadilan HAM juga telah dibentuk untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius. Meskipun mekanisme ini merupakan langkah positif, masih ada tantangan dalam memastikan independensi dan efektivitas mereka. Oleh karena itu, kesimpulan dari pendidikan dan kesadaran tentang HAM merupakan faktor penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta pentingnya menghormati hak orang lain. Pendidikan HAM juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang HAM dan lain-lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan HAM di Indonesia, tantangan dan pekerjaan yang harus dilakukan masih sangat besar. Perlindungan HAM yang efektif membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan upaya bersama, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat dan meningkatkan perlindungan HAM untuk semua individu secara adil dan berkeadilan.